Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Ia masih kerabat Rasulullah dari Bani Muthalib atau keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi ahli fikih besar, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya pada awal abad ke-9 yang kemudian populer di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli sejarah terkait tempat lahir Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan di Gaza, ada juga yang mengatakan di Asqalan dekat Gaza. Ketika berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke tanah leluhurnya di Mekah oleh sang ibu setelah ayahnya meninggal. Sejak kecil, Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab, di mana ia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Berikut beberapa kata bijak nasihat Imam Syafi'i tentang cinta yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, cinta bertepuk sebelah tangan. Banyak orang yang mengatakan mencintai wanita itu sangat menyiksa. Tapi sebenarnya yang sangat menyiksa itu adalah mencintai orang yang tidak mencintaimu. Bagian dari bencana itu ketika engkau mencintai, sementara orang yang kau cintai tidak mencintaimu. Mintalah bantuan kepada diam jika ingin bicara. Mintalah bantuan kepada nalar jika ingin mengambil keputusan. Adalah bencana saat kau mencintai orang yang tidak mencintaimu. Kau bersikeras menemuinya terus-menerus tanpa jeda, sementara ia berpaling darimu. Adalah kesengsaraan saat kau mencintai seseorang dan orang yang kau cintai itu ternyata mencintai orang lain, atau saat kau ingin berbuat baik kepada seseorang namun ia justru ingin mencelakaimu. Yang kedua, kata bijak cinta sejati. Rendah hati melahirkan cinta, qanaah melahirkan kenyamanan. Semoga Allah menguatkan kekuatanmu dan melemahkan kelemahanmu. Akan dianugerahi rasa suka pada 3 hal: bergaul ramah dengan sesama, tidak melakukan sesuatu secara terpaksa, dan mengikuti jalan tasawuf. Hati merasa lega mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan untukku tidak akan pernah luput dariku, dan apa yang telah luput dariku berarti memang tidak pernah ditakdirkan untukku. Kemuliaan diri atau marwah itu rukunnya ada 4: akhlak yang baik, dermawan, rendah hati, dan taat beribadah. 3. Cinta kepada Allah. Barang siapa yang mengaku dapat menggabungkan 2 cinta dalam hatinya, cinta kepada dunia dan sekaligus cinta kepada Allah, maka ia telah berdusta. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Perbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Bumi Allah amatlah luas, namun
sesuatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. Yang keempat, cinta sahabat. Jika pertemanan seseorang tidak memberimu manfaat, maka jangan mengambil untung dengan memusuhinya. Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan orang yang melakukannya dengan dengki. Perbanyaklah saudara semampu yang kau bisa. Mereka akan menjadi perut-perut dan punggung-punggung saat kau meminta bantuan. 1000 kawan tidaklah banyak, seorang musuh barulah banyak. Tanda sahabat sejati, ia menjadi sahabat dari orang yang bersahabat dengan sahabatnya. Apabila kalian memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan, maka genggam erat tangannya, karena mendapatkan seorang sahabat itu sulit, sedangkan berpisah darinya itu mudah. 5. Cinta dan kesabaran. Kesabaran adalah akhlak mulia yang dengan setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Jika kau tak bisa tepat berbuat baik kepada orang yang bertakwa, maka berbuat baiklah kepada orang yang takut dosa. Kurendahkan nafsuku kepada mereka supaya mereka memuliakannya. Takkan terhormat nafsu yang tak kau rendahkan. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Itulah beberapa kata bijak, kata mutiara Imam Syafi'i yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.